Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Freddy Wibowo dengan nomor NIM 416171110115. Perkenalkan, di sini saya akan mempresentasikan tugas besar 1 dari mata kuliah manajemen pemasaran, yaitu melakukan survei kepuasan pelanggan terhadap produk Primtop dari PT Propan Raya. Baik, selanjutnya yaitu ada pendahuluan, di mana dalam pendahuluan ini ada latar belakang dan perumusan masalah. Nah, yang menjadi latar belakang dari penelitian ini adalah seiring berkembang pesatnya kegiatan ekonomi dan semakin meningkatnya kebutuhan manusia, maka menciptakan kondisi yang kompetitif dalam segala bidang usaha. Dan selain itu juga menciptakan persaingan yang ketat dalam dunia pasar. Nah, untuk dapat terus bersaing, maka sebuah perusahaan harus bisa memahami perilaku dari konsumen. Jadi apa yang mereka inginkan dan apa yang mereka butuhkan, maka perusahaan harus bisa memahaminya. Nah, PT Propan Raya adalah salah satu perusahaan yang menjadikan kepuasan pelanggan sebagai prioritas utama. Dengan produk andalannya yaitu Primtop, PT Propan Raya selalu berusaha untuk terus menjaga kepuasan pelanggannya yang ditinjau dari faktor dimensi kualitas produk tersebut. Nah, oleh karena itu perlu diadakan sebuah survei untuk mengetahui seberapa besar tingkat kepuasan pelanggan terhadap produk Primtop. Nah, untuk perumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana penilaian konsumen terhadap kualitas produk Primtop. Yang kedua yaitu berapa besar tingkat kepuasan konsumen terhadap produk Primtop. Selanjutnya yaitu ada tinjauan pustaka. Nah, dalam tinjauan pustaka ini kita akan jelaskan terkait dengan loyalitas pelanggan. Jadi loyalitas pelanggan adalah kesetiaan pihak yang menggunakan produk atau jasa baik untuk keperluannya sendiri maupun sebagai perantara bagi keperluan pihak lain untuk terus berlangganan pada suatu perusahaan dalam jangka panjang dengan membeli dan menggunakan produk atau jasa berulang-ulang dan dengan sukarela merekomendasikan produk atau jasa tersebut kepada rekan-rekannya atau kepada orang lain. Ada beberapa indikator terkait dengan loyalitas pelanggan. Yang pertama yaitu kebiasaan bertransaksi, lalu yang kedua ada pembelian ulang, lalu ada rekomendasi atau mereka mau merekomendasikan produk yang mereka beli kepada orang lain, dan yang terakhir yaitu komitmen. Di mana komitmen adalah kemauan pelanggan untuk tetap memanfaatkan pelayanan yang disediakan oleh produsen dari produk tersebut dan enggan untuk berhenti sebagai pelanggan dari produk tersebut. Nah, selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi loyalitas pelanggan. Yang pertama yaitu satisfaction atau faktor kepuasan, di mana ini merupakan perbandingan antara harapan sebelum melakukan pembelian dengan kinerja yang disarankan. Lalu yang kedua ada emotional bonding atau ikatan emosi. Yang ketiga ada trust atau kepercayaan, di mana yaitu kemauan seseorang untuk mempercayakan perusahaan atau sebuah merek untuk melakukan atau menjalankan sebuah fungsi. Yang keempat yaitu choice reductionist habit atau kemudahan. Yang terakhir yaitu history with the company, di mana sebuah pengalaman seseorang pada perusahaan yang dapat membentuk perilaku dari konsumen tersebut. Yang selanjutnya ada kepuasan pelanggan. Kepuasan merupakan suatu nilai perasaan seseorang, apakah memuaskan atau mengecewakan, yang dihasilkan oleh suatu proses membandingkan keberadaan atau penampilan suatu produk yang diminati terhadap nilai-nilai yang diharapkan. Ada beberapa indikator kepuasan pelanggan. Yang pertama yaitu perasaan puas, yang kedua yaitu selalu membeli produk tersebut, yang ketiga yaitu akan merekomendasikan produk tersebut kepada orang lain, dan yang terakhir yaitu terpenuhnya harapan pelanggan setelah menikmati produk tersebut, yaitu sesuai atau tidaknya kualitas suatu produk atau jasa pasca pembelian
suatu produk dengan harapan yang diinginkan oleh pelanggan. Dan selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi dari kepuasan pelanggan. Yang pertama yaitu faktor kualitas produk, di mana konsumen akan merasa puas bila hasil evaluasi mereka menunjukkan bahwa produk yang mereka pakai adalah produk yang berkualitas. Yang selanjutnya yaitu ada faktor kualitas pelayanan, lalu ada faktor emosional, dan terakhir yaitu faktor dari harga produk tersebut, di mana yaitu sesuatu atau produk yang mempunyai kualitas yang sama tetapi menetapkan harga yang relatif lebih murah dan akan memberikan nilai yang lebih tinggi terhadap konsumennya. Selanjutnya dalam metode dalam penelitian ini ada metode pengumpulan data. Dalam metode pengumpulan data ini ada sumber data yang kita ambil, yaitu sumber data primer atau data yang diperoleh langsung dari responden melalui wawancara dan kuesioner di lapangan. Dalam hal ini yang saya lakukan adalah membagikan kuesioner kepada beberapa responden yang telah saya pilih. Nah, selanjutnya yaitu variabel penelitian. Pengolahan data pada penelitian ini didasarkan pada pendapat pelanggan terhadap 8 dimensi kualitas dari produk Primtop. Di antaranya yaitu pertama dimensi performance, lalu dimensi durability, dimensi kesesuaian dengan spesifikasi, lalu ada dimensi feature, lalu ada dimensi reliability, lalu ada dimensi serviceability, dan yang terakhir yaitu dimensi estetik dari produk Primtop tersebut. Selanjutnya yaitu gambaran umum perusahaan. PT Propan Raya adalah sebuah perusahaan manufaktur yang bergerak dalam bidang chemical coating atau yang biasa kita sebut dengan cat. PT Propan Raya adalah sebuah perusahaan corporate berskala internasional yang memfokuskan diri pada industrial coating chemical yang telah memperoleh sertifikat ISO 9001 yaitu tentang sistem manajemen mutu, dan sertifikat ISO 1401 yaitu tentang sistem manajemen lingkungan. Pada saat ini produk-produk yang telah dihasilkan oleh PT Propan Raya kurang lebih sebanyak 163 produk yang dikelompokkan berdasarkan jenis dan fungsi dari produk tersebut. Nah, ini adalah produk yang saya lakukan survei, yaitu produk Primtop. Dalam kesempatan ini ada gambaran produk Primtop, yaitu Primtop adalah cat karat 2-in-1 yang berfungsi sebagai cat dasar sekaligus cat akhir yang diformulasikan khusus dalam satu kemasan. Ada beberapa fungsi dan keunggulan dari produk Primtop. Yang pertama yaitu praktis, di mana dalam satu jenis cat sudah memiliki dua fungsi, yaitu sebagai cat primer juga berfungsi sebagai cat top coat. Yang kedua yaitu efektif. Kenapa efektif? Karena dalam produk Primtop ini sudah ada kandungan anti karatnya. Dan yang ketiga yaitu tahan cuaca, di mana produk ini memiliki ketahanan cuaca yang sangat bagus dan juga memiliki tampilan warna yang indah. Yang ketiga, yang terakhir yaitu kelebihannya yaitu sangat ekonomis, karena dalam hanya dengan 60 mikron bisa membentuk lapisan cat yang memiliki warna yang indah dan memiliki ketahanan karat yang cukup bagus. Selanjutnya yaitu pembahasan terkait dengan survei yang telah kami lakukan. Dalam pembahasan ini ada identitas dari responden. Dalam penelitian ini yang dijadikan sampel adalah pelanggan dari produk Primtop. Dalam hal ini yang kita ambil yaitu ada 50 responden, dan dari 50 responden ini yang diambil sebagai sampel diperoleh data identitas responden sebagai berikut.
Yang pertama yaitu identitas pelanggan berdasarkan jenis kelamin. Dari 50 responden, 32 diantaranya yaitu berjenis kelamin laki-laki dan sisanya 18 responden berjenis kelamin perempuan. Selanjutnya ada identitas pelanggan berdasarkan dari jenis pekerjaan. Nah, dari 50 responden yang kita ambil, 21 diantaranya atau sekitar 44% berprofesi sebagai wirausaha. Lalu ada 13 responden yang berprofesi sebagai pegawai negeri. Dan yang terakhir ada 16 responden yang berprofesi sebagai karyawan swasta. Nah, ini adalah hasil survei kepuasan pelanggan terhadap produk Primtop. Nah, dari data ini dapat kita lihat nilai-nilai dari jumlah responden yang sudah kita ambil. Di sini ada kolom dimensi, kolom atribut, dan kolom penilaian pelanggan. Yang pertama yaitu dimensi dari performance. Pada dimensi ini ada 25 responden atau sekitar 50% memberikan nilai yang sangat baik atau sangat puas. Lalu sisanya ada 20 responden memberikan nilai baik pada produk ini. Lalu sisanya ada 5 responden yang memberikan nilai cukup baik pada dimensi performance dari produk Primtop. Yang selanjutnya yaitu dimensi fitur, yaitu ketersediaan berbagai macam pilihan warna. Terkait dengan ketersediaan warna dari produk Primtop, dari 50 responden 25 responden atau 50% diantaranya memberikan penilaian yang sangat baik atau sangat puas. 16 responden memberikan nilai baik dan sisanya ada 9 responden untuk dimensi future atau ketersediaan berbagai macam pilihan warna, ada 30 responden dari 50 responden memberikan nilai sangat baik. Sisanya ada 20 responden yang memberikan nilai baik. Lalu selanjutnya ada dimensi reliability atau ketahanan. Di sini yang menjadi atributnya adalah ketahanan warna dan karat terhadap perubahan cuaca. Dari 50 responden, 25 diantaranya memberikan nilai sangat baik atau sangat puas. Lalu selanjutnya ada 15 responden memberikan nilai yang baik dan sisanya ada 10 responden memberikan nilai yang cukup baik. Lalu selanjutnya ada dimensi conformance, durability, hingga pada dimensi terakhir yaitu perceived equality, yaitu hasil kinerja produk yang sebelumnya pernah dibeli. Pada dimensi ini dari 50 responden 32 diantaranya memberikan penilaian yang sangat baik atau sangat puas. Sisanya ada 18 responden memberikan nilai baik pada dimensi dari produk Primtop tersebut. Nah, dari data yang tadi telah saya sampaikan dapat saya simpulkan di sini ada persentase penilaiannya. Di sini dari data-data yang sudah kita ambil dapat kita simpulkan yaitu ada sebanyak 47,4% responden memberikan nilai sangat baik atau sangat puas pada produk Primtop. Lalu ada 38,8% memberikan nilai yang baik. Selanjutnya ada 11,8% memberikan nilai cukup baik dan sisanya hanya ada 2% yang memberikan nilai kurang baik. Jadi dapat kita simpulkan di sini hampir mayoritas dari pelanggan itu memberikan nilai yang sangat baik pada dimensi kualitas dari produk Primtop. Nah, dari penjabaran tadi maka dapat saya simpulkan yang pertama yaitu
Dari hasil kuesioner tentang kepuasan pelanggan terhadap produk Primtop, secara keseluruhan dari masing-masing atribut dimensi dinilai sangat baik oleh mayoritas pelanggan atau customer. Yang selanjutnya yaitu pada dimensi serviceability, dalam hal ini yaitu kemudahan dalam mendapatkan produk di lapangan. Mayoritas responden 17 orang atau sekitar 34% memberikan nilai cukup baik, dan masih ada kurang lebih 10 responden atau 20% responden memberikan nilai yang kurang baik. Hal tersebut dikarenakan pada saat perusahaan mendapatkan banyak pesanan dari konsumen, tapi dengan kapasitas produksi yang ada, terkadang penjadwalan terhadap proses produksi harus menunggu terlebih dahulu. Hal inilah yang sedikit memberikan kurang kenyamanan kepada pelanggan terkait dengan stok barang yang ada di pasaran. Lalu pada kesimpulan terakhir yaitu secara keseluruhan mayoritas pelanggan merasa puas terhadap kualitas produk Primtop. Hal ini diketahui dari rata-rata jawaban responden, yaitu sebanyak 47,4 responden menilai sangat baik. Lalu ada 38,8% konsumen menilai baik, dan ada 11,8% menilai cukup baik, dan sisanya hanya ada 2% yang memberikan nilai kurang baik pada dimensi kualitas dari produk Primtop. Nah, dari penjelasan dan dari kesimpulan, maka dapat kita berikan saran kepada perusahaan yang dapat mereka implikasikan dari pihak manajerial. Yang pertama yaitu bahwasanya PT Propan Raya hendaknya terus menjaga dan meningkatkan kualitas dari produk Primtop. Yang kedua, PT Propan Raya hendaknya terus meningkatkan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan. Yang terakhir yang dapat kita berikan saran dan dapat diimplikasikan oleh manajerial yaitu dengan adanya penilaian yang kurang baik atau kurang memuaskan pada dimensi serviceability, maka dalam hal ini yaitu kemudahan mendapatkan produk Primtop di lapangan, maka PT Propan Raya hendaknya dapat menjaga ketersediaan stok barang yang ada di pasaran, sehingga pelanggan tidak merasa kesulitan dalam mencari produk tersebut, yang hal tersebut dapat berakibat pada beralihnya pelanggan kepada produsen lain. Demikian tadi presentasi dari saya terkait dengan survei kepuasan pelanggan terhadap produk Primtop dari PT Propan Raya. Terima kasih.